Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Suara saya apakah terdengar jelas teman-teman? Jelas. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih Kak Nesya dan juga teman-teman yang lain. Nah, kami ucapkan selamat datang di workshop yang diinisiasi oleh Puan, Dara, dan Suri, teman-teman. Sebelum kita mulai workshopnya, saya mau tanya dulu nih, gimana keadaan teman-teman? Teman-teman boleh open mic, open kamera juga, atau juga bisa menyampaikan lewat chat kalau misalnya ada pertanyaan atau ada apa gitu. Teman-teman kalau boleh tahu asalnya dari mana aja nih? Kalau saya nih, perkenalkan, saya Dari Weti Jakarta, Atika. Kak. Ganesha dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta, oke. Wah, ada Kak Amel nih, Kak Amel dari Bandung, jauh ya Bandung, Jakarta gitu. Teman-teman perkenalkan dulu, saya Weti Artika, saya dari Sumatera Selatan, Ogan Komering Ulu. Saya saat ini menjadi moderator untuk kegiatan workshop pada hari ini dan merupakan salah satu tim dari Puan, Dara, dan Suri. Nah, teman-teman, ada Kak Nesya tadi dari Jakarta, ada Kak Amel juga dari Bandung, ada saya sendiri dari Sumatera Selatan, kayaknya yang paling jauh ya, teman-teman ya. Nah, pada hari ini kita akan segera mengikuti workshop yang bertema tanaman hidroponik, yaitu memulai tanaman hidroponik milikmu sendiri gitu. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui nih bahwa workshop ini merupakan graduation dari training series yang dilaksanakan saat pelatihan yang dilaksanakan oleh Puan, Dara, dan Suri. Nah, jadi Puan, Dara, dan Suri kemarin membuat pelatihan isinya tentang branding diri dan juga tentang pengembangan perempuan, seperti visi dan misi Puan, Dara, dan Suri itu sendiri, bahwa perempuan itu seharusnya bisa saling mendukung satu sama lain, bisa berdaya gitu. Dan Puan, Dara, dan Suri hadir untuk menciptakan atau untuk membentuk dan membantu teman-teman perempuan untuk hadir, saling support dan berkembang satu sama lain gitu. Dan melalui program training series kemarin itu, kita selama beberapa pekan belajar banyak tentang pengembangan diri, dan hari ini adalah salah satu contoh dari pengembangan diri step by step milestone yang dilaksanakan oleh peserta training seriesnya. Misalnya nih kemarin ada Kak Amel dan juga saya sendiri yang membuat seminar kepenulisan. Dan hari ini berbeda dengan seminar sebelum-sebelumnya yang tentang kepenulisan, kita hari ini akan membahas sesuatu yang lebih segar gitu, yang lebih hijau-hijau. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya di weekend ini siang-siang gitu kan, untuk ikut hadir di workshop yang akan kita sama-sama ikutin pada hari ini. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman penasaran mau tahu lebih yang dilakukan oleh Puan dan Suri, untuk follow @Puan, Dara, dan Suri, dan insya Allah di sana ada banyak sekali informasi-informasi tentang keperempuan. Nah, teman-teman langsung aja kita akan segera menghadirkan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita ini kece banget ya, saya perkenalkan dulu. Tema workshopnya hari ini adalah tanaman hidroponik pertamamu. Nah, teman-teman jujur aja, ini kali pertama saya ikut workshop yang berhubungan dengan tanaman gitu ya. Nah, siapa sih narasumbernya hari ini? Perkenalkan, narasumber hari ini adalah Mbak Ajeng Anggraini. Beliau merupakan seorang IT Project Manager dan juga owner dari Ed Garden Space. Teman-teman boleh cari tahu lebih banyak apa itu hidroponik melalui akun Instagramnya Kak Anel, atau juga nanti chit-chat lebih banyak bareng Kak Anel di workshopnya gitu ya. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, kedengarannya sampai sini sudah siap ya untuk ikut seminar workshopnya pada hari ini. Sebenarnya apa sih yang akan kita cari tahu hari ini dari workshopnya? Teman-teman, kita akan sama-sama cari tahu apa sih itu tanaman hidroponik. Terus juga kita juga akan mencari tahu
bagaimana sih metode-metode yang digunakan untuk merawat supaya tanaman hidroponik itu enggak gagal gitu. Kan biasanya kalau kita bikin tanaman gitu ya suka gagal kan, ada yang suka busuk sendiri. Saya pernah coba tanam sawi apa ya waktu itu terus dimakan sama kucing, ada juga yang kena wabah dan segala macamnya, sedih banget kan. Dan untuk preventif itu kita bikin workshop ini nih. Berterima kasih banget sama Kak Ajeng karena sudah bikin workshop pada hari ini. Oke, kita langsung aja, kita panggil dulu Kak Ajengnya, kita sapa dulu. Halo Kak Ajeng, selamat siang. Halo, Kak. Oke, selamat siang. Apakah sudah siap Kak workshop hari ini? Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke deh. Nah, Kak Ajeng, kita hari ini akan bahas tentang hidroponik nih. Tadi juga saya sudah membahas tentang hidroponik itu. Yang pertama, karena kan kemarin kita terus kalau cuma beli tanaman-tanaman aja kan udah biasa gitu ya, yang lain juga udah biasa, terus ingin ngelakuin hal yang baru, karena di samping rumah pun sebenarnya ada lahan, tapi lahannya itu udah banyak tanamannya, dan tanamannya lebih banyak ke umbi-umbian, seperti itu, karena kemarin juga tanaman jahe sampai ratusan pohon gitu ya. Nah, tapi pengen nyobain yang baru tuh apa sih? Nah, pas dicari, ternyata ada sistem penanaman, tapi tidak menggunakan tanah, dan menggunakannya justru pakai air. Nah, karena apa namanya, penasaran tuh, kok bisa sih pakai air doang gitu. Akhirnya nyobain, dan alhamdulillah berhasil di percobaan yang pertama. Jadi apa ya, jadi keterusan tuh, karena keenakan, ini bisa. Dan waktu itu kebetulan kan awal pandemi itu musim panas ya, jadi ada hujan cuma jarang karena lebih sering panasnya. Ya udah akhirnya namanya hidroponik kan pas banget ya, bisa pakai air, terus kita kan yang dibutuhkan adalah cahaya matahari, dan saat itu cahaya mataharinya tuh ada banget, pas banget momennya. Dan alhamdulillah memang dari dulu kalau tanam menanam insya Allah jadi gitu ya, kalau kita benar-benar telaten dan teliti dan mau mengerjakannya dan mau memulainya, kayak gitu sih Kak. Apalagi kalau misalnya kita kan tinggalnya lumayan di kota Tangerang, jadi di tengah kota yang dimana lahan pertanian tuh agak-agak kurang ya, meskipun punya, cuma pengen nyobain gimana nanti pas pindah rumah kita tuh nggak punya tanah di sebelah rumah kita. Jadi dengan adanya hidroponik kita bisa nanam tapi hanya menggunakan air dengan lahan yang sangat terbatas, begitu Kak. Oh gitu ya, keren banget ya berarti ya si hidroponik ini. Nah, saya juga dan teman-teman juga udah pasti sangat penasaran dan excited banget tentang workshop pada hari ini. Nggak usah lama-lama, langsung aja. Teman-teman juga pasti udah nungguin banget dari tadi. Untuk Kak Amel, silahkan Kak dimulai workshop tanaman hidroponik pertamamu. Silahkan Kak Ajeng. Iya, Kak Weti, terima kasih. Sebelumnya, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih telah hadir di acara workshop hari ini. Saya izin share ya dari handphone satunya lagi. Ya, atau dari sini aja, satu lagi. Bentar ya. Iya nih Kak Amel, karena keinget Kak Amel terus ya jadi ya sambil nunggu Kak Ajeng jadi kementionnya Kak Amel. Iya, Kak Amel. Halo, Kak Amel. Halo Kak Ajeng. Oke, kelihatan nggak Kak? Atau Kelihatan, kecil ya? Kak. Kelihatan tapi masih Bentar. kecil. Kita rotate aja. Gimana sih? Atau Nah, mau dari saya bisa aja? nggak? Bisa. Bisa ya. Oke nggak? Oke ya? Oke. Terlihat jelas ya? Jelas, Kak. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya yakin yang datang hari ini, yang hadir hari ini, sama-sama ingin belajar hidroponik. Gimana sih kita memulai hidroponik itu, tanaman hidroponik pertamamu. Dimana teman-teman mungkin beberapa udah ada yang coba tanam, atau udah berhasil, atau justru malah sebaliknya, ya kita belajar bareng-bareng lagi yuk hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini next-nya.
Oh, sini sayang. Oke, kamu bisa tolong bantuin ini nggak? Sebentar ya. Oke, di sini apa sih hidroponik? Hidroponik adalah sebuah sistem sama seperti penanaman menggunakan tanah, tapi di sini tanah itu diganti medianya dengan menggunakan air. Air plus nutrisi dan sinar matahari plus O2. Jadi O2-nya itu datang dari airnya dan dari udara yang masuk ke dalam si wadah hidroponiknya nanti itu. Jadi tanpa harus adanya tanah, kita bisa menanam sesuatu dan tanaman tersebut akan tumbuh asalkan ada matahari. Nah, gimana sih kalau misalnya tidak ada matahari atau musim hujan? Nah, itu sebenarnya tanaman hidroponik itu kalau musim hujan sebaiknya tidak ditanam atau nanti menunggu ketika musimnya itu sudah musim panas. Jadi, karena dia sangat membutuhkan yang namanya matahari. Lanjut. Nah, kenapa sih hidroponik? Yang pertama, kita akan menghemat lahan. Kenapa kita menghemat lahan? Karena sudah jelas teman-teman yang mungkin tinggalnya di perkotaan atau di perdesaan namun jauh dari lahan-lahan pertanian seperti itu. Nah, di situ sangat menghemat lahan karena kita bisa menggunakan bahan-bahan yang memang ada di rumah seperti bak, seperti di jerigen ataupun hal-hal yang lain ya yang ada di rumah. Botol aqua pun maaf nyebut merek. Botol air mineral pun bisa digunakan untuk lahan hidroponik kita. Nah, selanjutnya kenapa hidroponik? Karena hidroponik itu memiliki sedikit penyakit atau hama. Jadi kalau misalnya teman-teman menanam di tanah, itu kemungkinan akan terkena hama karena apalagi namanya pohon cabai ya. Cabai itu kalau misalnya ditanam di tanah dan itu dalam kondisi musim hujan, dia biasanya mengandung jamur. Nah, jamur itu bisa mematikan si tanaman cabai tersebut. Sedangkan kalau misalnya di hidroponik, dia ya memang dia awalnya sudah di air, jadi tidak akan riskan itu. Maksudnya risknya itu lebih sedikit dibandingkan kita menanam di tanah. Tapi di tanah pun ada kelebihannya juga kayak gitu. Selanjutnya, hemat air. Kenapa kita menggunakan air tapi malah justru hemat air? Coba, kenapa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Karena nggak perlu disiram ya, Kak? Iya, karena yang betul sekali Nesya. Karena kalau misalnya kita apa ya, kalau kita nanam di tanah, kita kan minimal ya sehari itu penyiraman adalah 1 kali. Kalau bisa 2 kali gitu kan. Nah, kalau misalnya nih kita punya tanaman cabai hari ini kita nggak nanam, hari ini kita nggak nyiram nih, bisa jadi dia mati. Kalau kita nggak nyiram, apalagi kalau misalnya lagi terik-teriknya, terus lagi dia kepanasan, dia akan merasakan yang namanya dehidrasi. Jadi dia itu butuh air. Semua tanaman yang ada di tanah semuanya itu butuh air. Nah, sedangkan yang di hidroponik karena dia base-nya adalah hidroponik sehingga dia sudah mengandung air dari sananya gitu. Asalkan kita nanti di beberapa hari kemudian misalnya kita harus rajin-rajin mengganti itu misalnya nanti kalau misalnya kita menggunakan sistem wick atau sistem sumbu. Tapi nanti saya akan menjelaskan untuk beberapa sistem yang ada di hidroponik. Selanjutnya adalah panen bersih. Teman-teman udah ada yang pernah makan sayuran dari hidroponik atau belum? Pernah. Belum, Kak. Oh, belum. Oh ya, oke. Mungkin beberapa udah ada yang pernah atau beberapa juga kayaknya banyak yang belum ya. Nah, kalau belum, teman-teman harus tahu kalau misalnya tanaman hidroponik ini akarnya itu putih. Jadi kalau misalnya teman-teman ini beli kangkung atau beli bayam di warung atau di pasar, itu kan si batangnya, ujungnya akarnya itu kan selalu kadang-kadang ada ini loh, ada tanahnya, ikut tanahnya kan. Nah, kalau hidroponik karena dia memang langsung ke air dan emang dia menggunakan beberapa media tanam, kan ada berbeda-beda media tanamnya. Nah, dia itu akarnya berwarna putih. Jadi memang untuk sayurannya sendiri dia lebih bersih dan untuk akarnya sendiri dia juga lebih bersih. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada sebenarnya sistem hidroponik itu ada banyak, tapi saya mengangkat 3 sistem terbanyak yang digunakan oleh petani milenial. Yang pertama ada yang namanya NFT. NFT kayak bukan NFT-nya Al Ghazali ya, tapi
Ini NFT itu Nutrient Film Technique. Jadi di sini, dulu. Di sini ada 3 nih, berarti ada NFT, ada DFT, ada Weak System. Nutrient Film Technique, Deep Flow Technique, dan Weak System. Next. Yang pertama adalah NFT. Nah, NFT ini bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, di sini kan namanya Nutrient Film Technique. Jadi teknik yang memang menutrisi secara ini ya. Film tuh teman-teman tahu ini enggak? Mungkin kalau teman-teman millennials masih tahu kali ya, tapi kalau yang Gen Z mungkin tahu nggak ya? Di sini ada Gen Z nggak? Ada, Kak. Oke, tahu nggak roll film yang zaman dulu? Roll film yang kalau misalnya pakai kamera jadul, kamera manual, itu kan ada roll film yang buat mencetak, dan itu kan ukurannya tuh sangat tipis. Nah, itu kenapa di sini kelebihan saya. Kenapa di sini bisa dilihat air yang ada di atas sini, di atas talang sini, itu lebih sedikit. Jadi dia hanya mengenai ujung-ujung dari akarnya aja. Ujung-ujung dari akarnya. Kenapa dia dibilang film? Karena dia itu sangat tipis. Nah, ini cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah kita bisa lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada talang. Ini namanya talang untuk sistem NFT. Nah, di sini itu ada talang, terus ada paralonnya juga, dan di sini ada wadah untuk airnya ya. Nah, wadah untuk airnya ini ada pompanya. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri, di sini nanti air yang ada di bawah yang sudah dicampur dengan nutrisi akan dipompa naik ke atas. Setelah naik ke atas, kita bisa lihat di sini, setelah dia naik ke atas, dia akan turun kembali ke bawah. Jadi sistemnya adalah sirkulasi. Jadi air ini tidak mengendap di atas saja, tapi dia naik dari bawah, kemudian dia turun kembali. Begitu seterusnya sampai ini berjalan selama 24 jam. Makanya karena di sini menggunakan pompa air, jadi menggunakan listrik, sudah pastikan. Oke, lanjutnya. Kita lihat kelebihan dan kekurangan dari sistem NFT ini. Yang pertama, kelebihannya lebih mudah perawatannya. Kenapa? Tadi kan bisa dilihat ya, di depan tadi, dia itu hanya lurus-lurus aja nih. Dari talang ujung ke talang ujungnya lagi, itu kan dia lurus. Jadi perawatannya lebih mudah, karena setiap, teman-teman tahu nggak, kalau misalnya tempat, wadah, kalau kena sinar matahari terlalu lama, itu akan menghasilkan lumut. Ada yang tahu? Tahu, Kak. Kirain dia kalau kenapa di menghasilkan tempat lumut? gelap aja gitu ya, baru berlumut. Gitu. Ya, Kirain baru di tempat gelap aja baru berlumut. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah lama kena matahari. Nah, tapi dia ada di sebuah wadah, itu akan menyebabkan adanya lumut di dalam wadah tersebut. Namun karena NFT ini, kenapa warnanya tuh doff ya, putihnya tuh tidak putih transparan, tapi putihnya tuh menutupi area dari air yang mengalir di situ, karena fungsinya adalah supaya ketika ada matahari masuk, dia tuh tidak langsung masuk ke dalam air. Jadi itu meminimalisir adanya lumut atau kotoran-kotoran seperti itu. Tapi kalau misalnya bentukannya NFT ini kayak dibuat kayak ini loh, kayak air mineral, botol aqua, nah itu kan transparan ya. Kalau misalnya seperti itu akan menyebabkan adanya lumut, kecuali botol tersebut dilapisi sama cat apapun, warna apapun. Tapi sebaiknya tidak hitam ya. Nah, setelah itu yang kedua, dia lebih hemat nutrisi. Kenapa lebih hemat nutrisi? Karena dia kan airnya cuma sedikit ya. Nah, jadi air yang naik ke atas untuk mengisi beberapa talang itu hanya sedikit. Jadi otomatis yang ada di bawah itu dia juga sedikit. Nah, kayak gitu. Makanya dia dibilang hemat nutrisi. Nah, kemudian yang terakhir adalah tumbuh lebih maksimal. Jadi karena dia sama rata nih, mendapatkan airnya sama rata, sehingga dia jadi ya tumbuhnya lebih cepat dan lebih maksimal. Dan dia biasanya yang sistem NFT ini tanamannya tuh jadi tumbuhnya besar-besar seperti itu. Tapi selain ada kelebihan, NFT ini juga punya kekurangan. Ya udah pasti yang pertama adalah biaya instalasinya. Jadi
untuk membuat instalasi yang cantik seperti tadi itu, yang talang putih itu membutuhkan dana sekitar yang saya tahu itu lebih dari 1 juta. Pokoknya minimal itu kita harus punya dana untuk talangnya saja itu 1,2 juta. Nah, makanya kenapa dia dibilang lebih mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada dananya, ya itu nggak jadi mahal dong, itu jadinya ya biasa aja, murah gitu. Nah, selanjutnya adalah adanya biaya listrik. Nah, karena dia tadi menggunakan pompa air, jadi sehingga dia tuh membutuhkan listrik, dan listriknya itu harus 24 jam, sama seperti sistem satunya lagi, dia juga 24 jam. Nah, jadi harus siap-siap aja kalau misalnya pakai ini, listriknya tetap jalan, kayak gitu. Jadi, untuk meminimalisirnya, kalau memang pengen pakai yang ini, itu teman-teman bisa nyari pompa yang memang dayanya itu lebih low dayanya itu, low watt kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah penyebaran penyakit lebih cepat. Nah, tadi kan nutrisinya sama mendapatkannya karena dia kan sejalur ya. Nah, karena dia sejalur itu dia jadi kalau misalnya satu sakit semuanya sakit, dan itu merembetnya lebih cepat karena dia kan berdampingan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sistem yang kedua, yaitu Deep Flow Technique, atau kita biasanya menyebutnya DFT. Kalau di sini, kalau tadi bentuknya vertikal ya teman-teman, ke samping. Jadi dia tuh kayak rata gitu ke samping, vertikal. Horizontal, maaf. Nah, kalau yang ini dia bentuknya vertikal, lebih ke atas. Jadi kalau yang tadi menggunakan talang, dan yang ini menggunakan pipa paralon, jadi lebih bulat-bulat ya, kalau yang tadi persegi. Nah, bagaimana sih cara kerjanya untuk yang DFT ini? Yang pertama, di sini sama-sama ada air yang sudah diisi oleh nutrisi. Nah, di sini ada pompa air yang gunanya sama seperti yang tadi, yaitu menjadikan ini semua airnya tersirkulasi dengan baik. Artinya dari bawah dia naik ke atas, kemudian dia balik lagi ke bawah. Jadi dia muter aja. Dan ini bekerjanya sama 24 jam. Yang membedakan dari sistem yang sebelumnya atau NFT adalah kalau NFT kan tadi kan film. Nah, film itu kan lebih tipis. Nah, sedangkan kalau yang DFT ini dia lebih banyak airnya. Jadi air yang masuk ke dalam ini nih, ke dalam ke dalam paralonnya dia lebih banyak, dan dia hampir mengenai netpotnya. Netpot itu yang warnanya hitam ini ya. Nah, hitam ini namanya netpot. Nah, itu dia hampir mengenai itu. Padahal jadi si akarnya itu hampir seluruhnya ketutup sama air. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sama seperti NFT, lebih mudah perawatannya karena memang dia kan yang tadi itu dia sirkulasi airnya baik seperti itu. Jadi untuk lumut-lumut segala macam itu akan ikut bersama air itu ke bawah lagi, kan ketika air naik, air turun, ada kemungkinan lumut-lumut yang ada di atas itu bisa keluar bersamaan. Kemudian tumbuhnya lebih maksimal dan lebih cepat panen karena ya tadi itu dia itu kan nutrisinya udah pasti banyak karena dia airnya juga banyak. Nah, air itu mengandung nutrisi yang sangat banyak kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah saat listrik padam itu masih aman karena memiliki banyak nutrisi. Jadi gini, kalau yang tadi NFT dia itu kan waktu listrik padam otomatis si air itu kan turun ke bawah ya, karena dia kan dia ini ya, dia rata gitu kan. Sedangkan kalau misalnya yang ini dia kan dari atas ke bawah, jadi nutrisi yang dari atas dia memang turun ke bawah, tapi itu tuh karena dia awalnya udah banyak nih, jadi si tanaman ini sudah menyerap banyak nutrisi sehingga ketika dia tidak teraliri oleh air yang dari bawah, yang dipompa dari bawah, itu dia masih bisa survive atau bertahan untuk hidup. Mungkin lebih ke satu hari ke depan ya. Lebih dari itu ada kemungkinan dia bisa mulai layu atau mulai mengalami gejala-gejala lain karena dia kekurangan nutrisi dan air. Selanjutnya, untuk kekurangannya adalah masih sama,
karena biaya instalasinya mahal. Kalau dilihat-lihat, kalau saya searching ya, udah browsing-browsing, saya juga punya untuk yang tipe yang ini, itu harganya 1,5 ke atas, dan biaya listriknya pun dia lebih harus 24 jam, itu juga sama, dan dia jadi udah mah instalasinya mahal, terus listriknya juga mahal gitu kan, terus ada resiko lainnya, yaitu adalah resiko busuk akar. Kenapa busuk akar? Karena hampir seluruh akar dari hidroponik ini ketutup air. Kan tadi kan dia lebih banyak ya dibandingin NFT. NFT kan dikit, kalau yang DFT ini banyak gitu airnya. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya tanaman hidroponik itu ketutup airnya banyak, itu akan membuat dia itu ada kemungkinan untuk busuk akar. Busuk akar tuh gimana sih? Akar yang baik itu kalau misalnya akarnya tuh warna putih. Nah, gimana yang busuk? Yang busuk itu kalau misalnya dia udah mulai berganti warna, misalnya dia udah mulai ke coklat muda, lama-lama dia menjadi coklat tua. Kalau udah coklat tua itu udah harus diangkat terus dipotong kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia coklat muda itu masih bisa diselamatkan, yaitu dengan kita mengganti nutrisinya kembali kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita sering-sering ngecek aja itu nutrisinya masih oke atau enggak kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ya sama penyakit cepat tersebar karena memang dia kan sistemnya samaan nih, si airnya itu samaan. Jadi kalau misalnya karena dia berdekatan juga, dan akar itu, penyakit itu bisa menular dari akar. Jadi kalau misalnya akarnya, jadi di paralon itu akar tuh udah tumbuh panjang, jadi akarnya itu bisa bertampingan walaupun atasnya terpisah. Di dalam paralon itu akar tuh bisa nyatu. Jadi itu ada kemungkinan kalau satu sakit, semua akan sakit. Yang selanjutnya adalah membutuhkan banyak nutrisi. Kalau yang tadi NFT, dia nutrisinya tidak terlalu banyak karena airnya juga tidak terlalu banyak. Nah, kalau ini ya otomatis nutrisinya juga banyak karena air dan nutrisi itu harus seimbang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada? Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand-nya atau juga bisa langsung lewat kolom chat ya teman-teman ya, karena ini workshop bisa bebas bertanya kalau misalnya ada kebingungan atau ada istilah-istilah yang kurang dipahami gitu kan. Iya, oke. Kalau misalnya nanti kalau misalnya saya kecepatan, kenapa? Kata Mbak Husnul nih, next dulu Mbak Ajeng katanya, masih enak Oke, dengerin iya, nih. bagus sekali ya, makasih. Oke, kita next dulu ya. Nah, terus lanjut saya. Nah, ini yang ketiga, ini yang akan didemokan hari ini ya. Jadi yang bukan yang ini masih, ini lanjut aja. Ini kan tadi secara nggak langsung tadi udah dijelasin ya. Nah, ini yang akan kita pakai sekarang. Ini namanya wick system. Jadi wick system ini dia pakai sumbu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini tuh ada sumbu-sumbu ini loh. Jadi kalau yang tadi mempergunakan pompa air untuk mengambil air dari bawah ke atas dan sebaliknya, kalau yang di sini dia untuk narik air dari bawah dari wadah itu ke atas itu menggunakan namanya sumbu ini. Sumbu ini biasanya kita menggunakan kain flanel. Jadi teman-teman tahu ya kain flanel kayak apa? Ada yang nggak tahu? Atau tahu semua? Ya, tahu kayaknya. Tahu ya, pasti tahu ya. Nah, terus oke, lanjut ya. Terus nah, ini air yang ada di sini atau nutrisi yang ada di bawah, dia ditarik ke atas untuk menyerap di sini nih. Di sini tuh ada yang namanya rock wall. Ini bisa rock wall, bisa media tanam yang lainnya ya, teman-teman. Jadi, tapi di sini dia tidak ada yang alat untuk mengembalikan air dari atas ke bawah. Jadi dia hanya menyerap dari bawah ke atas, tidak ada pengembalian aliran air ke bawah. Jadi untuk oksigennya, karena dia sirkulasi udaranya tidak baik, jadi di tengah-tengah antara 2-3 hari teman-teman harus mencoba untuk memutar airnya, diaduk aja, dibuka. Nih kan tempatnya kayak gini nih. Ini adalah contoh-contoh dari wick system. Jadi airnya tuh menggenang di bawah. Airnya menggenang di bawah, jadi tidak ada sirkulasi naik dan turun. Hanya ada sirkulasi hanya ada untuk tarik air dari bawahnya kayak gitu. Jadi teman-teman sebaiknya kalau untuk menggunakan yang ini harus rajin-rajin ngecek. Pertama, apa yang harus dicek?
yaitu air endapan dari nutrisi. Karena nutrisi itu bentuknya kan tidak, dia tadinya solid atau padat, kemudian airnya itu kemudian dicampur dengan air, kemudian dia jadi liquid kan. Setelah liquid, tapi dia masih ada endapan-endapan gitu loh. Jadi kayak kayak kita minum kopi. Jadi kalau misalnya diaduk, dia kan dia kan hilang nih endapannya tadinya, tapi lama-lama kan dia mengendap ke bawah tuh ampas-ampasnya. Nah, begitu juga dengan hidroponik. Kalau misalnya nutrisinya itu dalam bentuk tadinya itu bukan cair, dalam bentuk padat, itu dia akan mengendap. Jadi harus sering ngecek nutrisinya, apakah dia masih bagus atau enggak. Yang kedua, untuk yang sistem ini, coba lihat lagi sini. Nah, untuk yang sistem ini kan ada resiko juga untuk busuk akar. Jadi harus rajin-rajin cek karena si akarnya ini itu sedikit banyak dia langsung ke airnya, meskipun awalnya tuh dia hanya menarik dari bawah ke atas menggunakan flanel, tapi lama-lama akar kan membesar. Nah, ketika akar membesar dia akan menjulur ke bawah dan bisa jadi menutupi wadah yang tadi. Nah, jadi itu bisa mengakibatkan busuk akar. Jadi kita harus telaten dan rajin-rajin ngecek aja. Sama yang ketiga adalah ini jentik nyamuk. Di mana ada air yang mengenang, di situ ada jentik nyamuk. Karena nyamuk kan senang banget ya hidup di tempat-tempat kayak gitu. Nah, untuk meminimalisir, apalagi sekarang lagi musim kemarau gini, banyak nyamuk ya. Nah, kalau lagi kayak gini, nyamuk-nyamuk itu kan berdatangan. Jadi kita harus mengganti si airnya itu. Jadi gini, teman-teman. Ini kelihatan nggak? Kelihatan kah? Enggak, Mbak, ketutup background. Enggak ya? Iya. Gimana ya? Coba matiin dulu backgroundnya biar kelihatan. Bentar ya. Tapi ada yang dekat sama aku. Kenapa ini ada inian ya, Enggak, dia guys? nggak lihat. Oh. Nggak background nih. Aduh, aku jadi malu. Nah, teman-teman, sambil nunggu Mbak Ajeng menyiapkan contoh. Ya, teman-teman, ini tuh Oh, udah ya. oh, bentar ya. Nih, teman-teman, kita lihat ini ya. Coba ya. Mana nih? Ini cara ngepinnya gimana sih? Itu wadah airnya ya, Mbak Ajeng ya. Ini wadah airnya. Coba lihat ke sini. Ini wadah airnya dan ini adalah tutupnya. Tutupnya itu ada dijual sendiri atau kita bisa bikin sendiri? Oh, ini dijual terpisah ataupun dijual berbarengan. Jadi kadang-kadang orang tuh lebih banyak menjual ini secara barengan, sepaket gitu. Ini sama ininya. Ini wadahnya dan ini adalah cardboardnya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ini di sini, ya kita belum nyampe sini sih, cuma kita kasih tahu aja ya. Ini namanya net pot. Ini net pot dan ini kain flanelnya. Tadi kan bisa dilihat ya, begini ya. Tadi tuh begini. Jadi begini nih. Nah, jadi ini nanti dimasukin begini. Itu yang kuning-kuning tadi apa namanya, Mbak? Network? Kain flanel. Oh, itu kan flanel. Oke. Jadi nanti kain flanelnya kayak gini ya. Gitu ya. Nah, gini. Nah, ini kan nanti ini namanya sistem weave. Jadi ini kan seperti ini. Nah, ini nanti dimasukin ke sini. Tada. Gitu. Begitu kan? Nah, udah masuk ke sini, nanti kan ininya kalau awal-awal itu dia akan begini. Bentar. Ini ada contohnya nih. Ini contoh udah siap pindah tanam.
Nah, contohnya ini bisa langsung begini nih. Dimasukin gini. Nah, gitu. Dimasukin aja. Ini contohnya. Tuh, kan warnanya putih ya. Putih dimasukin. Terus mana nih? Ini dimasukin. Ajeng maaf nyela nih, jadi dia itu sebelum kita masukin ke alatnya itu disemai dulu sampai tanamannya setinggi itu gitu ya? Iya benar. Ini sebenarnya udah siap pindah tanam. Udah sebenarnya udah sempat dimasukin ke tempat ini. Cuma sama saya dikeluarin lagi. Nah untuk yang hasil yang semayannya tuh seperti ini ya teman-teman. Ini contoh semayannya. Kelihatan nggak? Nah, ini yang tadi teman-teman ada yang tahu nggak ini apa? Enggak, apa tuh? Ini ada yang kelihatan nggak? Ini apa? Itu kangkung. Kangkung ya. Kangkung. Oke, ini kangkung. Ini kangkung. Ini kangkung umurnya sekitar 5 hari. 5 hari udah segede gini ya. Ini kangkung 5 hari. Bisa dilihat akar-akarnya. Ini akar-akarnya. Terus ini, nah yang kayak gini, ini tuh udah bisa dimasukin ke sini. Gitu, udah bisa dimasukin ke sini. Nanti ini kalau udah dia begini, masuk gini. Ya gitu. Tapi kalau misalnya dia masih bentuknya kayak gini, ini masih baru 3 hari ya. Ini apa? Ada yang tahu ini apa? Selada ya Kak. Nah ya, ini selada ya teman-teman ya. Ini selada. Mana? Ini selada, ini umur 3 hari. Nah kalau misalnya masih kayak gini, ini belum bisa pindah tanam. Ini kelihatan lagi belakangnya. Ini belum bisa pindah tanam. Karena apa? Karena kita menunggu yang ini nih, teman-teman. Ini harusnya masuk ke nanti. Menunggu ini nih. Ini nanti akan ada daun yang ketiga, itu namanya daun sejati. Kalau ini bukan daun sejati ya, ini daun biasa. Ini yang dua ini daun biasa. Daun ketiga itu daun sejati. Nanti bentuknya tidak lonjong seperti ini, tapi dia bentuknya nanti seperti ada geriginya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang semayan ya. Ini namanya rockwall. Ini namanya rockwall. Kayak gitu. Kita lanjut aja ya. Coba. Teman-teman udah ada yang beli ini belum? Rockwallnya? Belum. Belum ya? Iya, padahal kalau misalnya itu kan nanti kita bareng-bareng nih ngerjain. Ini nanti saya coba ajarin dari awal. Sebentar ya. Nah, ini teman-teman nih. Nah, tadi kan bentukannya kayak gini nih, yang ini nih. Nah, yang biasa untuk teman-teman pemula, misalnya ada budget, bisa langsung beli ini namanya bak hidroponik, atau biasa dipakai bak untuk kucing juga sih. Nah, maaf tadi mati lagi tuh. Terus, bentar. Maaf ya teman-teman. Kok nggak ada ini? Nah, kita langsung ke wadahnya aja ya, karena kita udah ngebahas yang tadi. Itu tuh wadah tuh bisa pakai yang kayak seperti tadi, yang seperti ini. Ini murah kok, ini paling 15 ribuan yang untuk yang ini. Nah, tapi kalau teman-teman nanti sekiranya, ngapain sih beli wadah kayak gitu ya. Tapi kalau mau estetik sih yang kayak tadi sih. Cuma kalau misalnya di rumah punya wadah lain seperti ini nih, keranjang besek. Punya deh kayak tadi. Oh ya, ini keranjang besek. Ini keranjang besek. Tada. Ini bisa dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai ini, nanti
penggantinya sirokol tuh bisa pakai tisu. Nah, tisunya dimasukin begini nih. Tisunya dimasukin kayak gini. Nah, kita ganti dulu deh background-nya. Bentar. Nah, tisunya tuh ini begini. Nanti bijinya langsung aja dimasukin ke tisunya ini. Kalau bukan bijinya dong. Benihnya atau bijinya tuh masukin aja langsung ke sini. Nah, nanti kalau misalnya udah misalnya semayannya udah bagus nih. Nah, nanti teman-teman bisa pakai ini, anggap aja ya inian apa mangkok. Nah, begini. Ini nanti diisi air. Makasih. Ini nanti diisi air, nih. Nanti ini diisi air bawahnya. Nah, di atasnya, maaf ya guys. Nah, ini teman-teman. Jadi ini nanti diisi air bawahnya. Sama banget kayak tadi yang ini. Nah, di atasnya diisi kayak gini. Jadi ini contohnya ya, biji kangkung. Ini biji kangkung ya. Kelihatan nggak? Ini biji kangkung. Kelihatan nggak? Ya! Kelihatan ya teman-teman? Bentar. Nih biji kangkung. Kelihatan. Oke, nah itu nanti ditaruh di tisunya ya. Jadi tisunya ini masukin aja ke sini nih. Masukin. Taruh bijinya. Sembarang aja, nanti dia akan ini sendiri. Masukin aja nih bijinya semuanya. Terus dikasih air. Sebelum dia yang keluar ruangan dan ada matahari, dia didiemin dulu 3 hari tanpa ada cahaya. Nah, nanti kalau udah, sebelumnya tuh nggak usah dikasih air, begini aja. Tapi kalau misalnya dia udah sebesar kangkung yang tadi, dia dimasukin ke sini. Ini boleh pakai apapun ya, boleh pakai wadah-wadah yang emang cukup sama ininya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selain pakai ini bisa pakai apa? Selain ini bisa pakai yang ini ya. Bisa pakai yang ini. Nah, kayak gimana sih? Yang kayak gini loh. Ini pasti teman-teman punya juga kan? Nah, kalau untuk yang ini bisa kain flannel. Flannelnya juga bisa nih, kain flannel. Taruh di sini aja. Kemarin saya pakai ini buat bikin ini. Buat bikin apa? Waktu itu bikin ini buat bikin biji-biji bayam. Nah, biji-biji bayam pakai ini. Nanti bisa pakai tisu. Pakai tisu, nanti si bijinya tuh disebar aja ke sini. Bijinya disebar aja ke sini. Tuh, bijinya disebar. Terus dikasih air sampai dia tuh menunjukkan tanda-tanda kalau dia siap dikasih, bawahnya tuh dikasih air lagi. Pakai nampan. Ini biasanya pakai nampan yang ini. Jadi nampan ini di bawahnya si ini. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanya teman-teman? Aman sih Ada Mbak yang- Ajeng sejauh ini. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ke Mbak Ajeng? Oke, berarti belum ada pertanyaan nih Mbak Ajeng, boleh dilanjut dulu nih. Belum ada pertanyaan. Ini karena mengerti ingin lanjut atau karena bingung nih? Karena Gimana? excited ya kayaknya ya. Kalau misalnya ada yang Excited bingung, ya. bisa ditanyain aja. Nanti bisa aku langsung jawab. Itu ya teman-teman ya. Oh, Kak Nesya nih sudah raise hand, boleh langsung ditanyakan Kak, mau tanya apa silahkan. Kak, jadi aku mau nanya, kalau misalkan udah sebesar 5 hari itu dipindahinnya kemana ya Kak? Oh, jadi Sebesar- pertanyaan yang bibit yang sudah disemai itu, terus kalau sudah 5 hari dipindahkan kemana gitu ya Kak Nesya ya? Ya, jadi Mbak Ajeng pertanyaan dari Kanesha itu kalau misalnya bibit yang sudah disemai itu setelah 5 hari dipindahkan kemana gitu. Silakan Mbak Ajeng.
Ajeng masih di mute, nggak kedengeran. Astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman. Aku udah ngomong. Terus ya jadi kalau teman-teman udah semai selama 5 hari, ini kan udah 5 hari nih. Kangkung ini udah 5 hari. Nah, dia itu setelah 5 hari udah harus dipindahkan ke tempat yang tengah-tengah ini nih. Tempat yang tadi warna putih. Yang ini. Yang ini nih. Nah, dia harus udah dipindahkan nih, dia pindahkan ke sini. Kalau udah 5 hari. Supaya apa? Supaya dia dapat nutrisi. Karena dia supaya dia kalau misalnya mau membesar, dia harus menerima nutrisi dari yang nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Kayak gitu kan Nesya. Jadi, tapi ada tapinya nih untuk saya udah melakukan percobaan untuk kangkung sama bayam. Kangkung sama bayam itu asalkan ada air dia akan tumbuh meskipun tidak menggunakan nutrisi. Padahal ya tadi kan saya udah bilang di depan kalau misalnya nutrisi itu sangat penting untuk hidroponik dan memang itu udah semacam satu kesatuan di mana ada air, di situ ada nutrisi dan di situ ada hidroponik. Sedangkan saya udah ngakuin riset, jadi untuk khusus dua itu aja ya. Tapi untuk yang lain itu emang harus pakai nutrisi. Nah, nutrisi itu apa sih? Ayo, next dulu. Kanesha gimana? Udah menjawab? Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Husnul ya. Nutrisi itu seperti apa ya? Nanti boleh nggak saya lanjut dulu? Nanti setelah ini soalnya ada gambar nutrisinya seperti apa. Gitu. Oke. Di sini netplot yang tadi ya. Nah, di sini. Oke, kita ke nutrisi dulu deh. Di next dulu aja. Nah, ini nutrisinya ya teman-teman ya. Untuk jadi gini, hidroponik itu menggunakan air. Jadi si tanah digantikan dengan air. Bukan berarti dia itu ini ya, bukan berarti dia itu organik. Oke? Hanya lahannya saja yang diganti dari tanah ke air. Jadi dia membutuhkan nutrisi. Kalau untuk yang kayak gini-gini, di sini ada namanya nutrisi hidroponik yaitu AB mix. Dia tuh ada A sama ada B. Nah, dia dijadiin satu jadinya AB mix. Nah, biasanya di sini ini kan ada satu doang nih. Nah, biasanya tuh dia tuh di dalam bungkus ini ada dua. Ada yang si A, ada si B. Nanti dibikin untuk 250 liter yang ini dia itu harus dicampur dengan 1 liter air. Jadi nanti kalau teman-teman punya botol kosong, botol air mineral kosong, nanti pas udah beli ini masing-masing 1 botol ya. Jadi 1 botol diisi penuh dan dimasukkan larutan ini. Ini nutrisi ini nama lain dari pupuk ya teman-teman. Jadi ini pupuk untuk hidroponik. Nah ini jadi di marketplace akan ada dua. Yang jual yang pertama adalah yang sebelah kiri. Ini dia harus dilarutkan dulu. Jadi dia bentuknya solid, bukan cair. Sedangkan yang di sebelah kanan, dia bentuknya cair. Nah, saya di sini punya yang bentuknya cair. Kayak gini. Kelihatan kah? Belum kelihatan, Kak. Nah, ya, baru kelihatan nih. Kan? Nah, teman-teman, ini AB mix. Ini untuk yang A, ini untuk yang B. Jadi gimana caranya? Adalah ngambil dari sini 5 mili. Dari sini 5 mili, nanti dimasukkan ke dalam air sebanyak 1 liter. 1 liter air itu mengandung masing-masing 5 mililiter dari A dan dari B. Kayak gitu. Ini nanti dicampur ya, A, B mix. Berarti A sama B di mix. Gitu. Ini yang cair. Nah, Kak kalau di Ajeng, maaf marketplace, nyela nih. Maaf Apa? nyela Kak Ajeng nih. Apa? Kalau misalnya di wadah itu tadi, berarti 1 AB mix itu untuk 1 liter ya airnya ya, gitu ya? Atau gimana? Iya, kalau airnya adalah 1 liter, itu 5 mili, 5 mili. Kalau airnya ada 2 liter, berarti 10 mili, 10 mili. Begitu selanjutnya, kalau misalnya dia ada 3 liter, 4 liter, 5 liter, itu kelipatannya dari 5 mili. Gitu, Kak. Gimana? Oke, aman. Udah ada yang masih bingung nggak? Untuk AB mix ini. Berarti pakai sistem kelipatan untuk per liter airnya gitu ya?
Ya, betul. Jadi semakin banyak air, semakin banyak ininya juga. Tapi komposisinya adalah 5 mili dibanding 1 liter. Oh, 1,5 mili per Kak Husnul, gimana tadi yang nanya nutrisi sudah terjawab? Nah, sambil nanya Kak Husnul, teman-teman mohon dibantu untuk mute dulu mikrofonnya ya, supaya kita tidak terdistrak. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand atau kirim chatnya gitu ya. Terima kasih banyak untuk pengertiannya teman-teman. Kak Husnul gimana? Ada tanggapan Kak dari dari jawaban Mbak Ajeng tadi? Udah dulu, next dulu Mbak Ajeng. Makasih. Oke. Monggo Mbak, diminta next Iya, nih sama teman-teman. Nanti back dulu. Kita back lagi ya, kan ini tadi udah ngomongin nutrisi nih. Nah, kita back lagi. Nah, teman-teman, nanti untuk di sini juga nggak apa-apa. Teman-teman, nanti untuk yang nutrisi ini dipastikan teman-teman punya yang namanya TDS atau total dissolved solid. Jadi kalau misalnya tadi kan perkiraan ya, tadi itu udah pasti itu 800 ppm. Yang tadi yang 5 mili dicampur dengan 1 liter air itu udah dari sananya, itu udah bagus untuk hidroponik. Tapi kalau misalnya ingin memastikan lagi apakah dia sudah ppm-nya sudah benar, kita menggunakan alat yang namanya TDS, yaitu total dissolved solids, atau alat untuk mengukur total padatan. Jadi di dalam air tadi yang bernutrisi itu ada mineral, garam, dan logam. Jadi dia harus yang larutannya tadi harus dicek dulu nih, karena jadi gini, untuk awal-awal tanam kayak misalnya tadi yang tadi kan baru dipindahin nih, yang ini nih. Ini kan baru dipindahin. Nah, karena ini baru dipindahin, itu cukup 800 ppm. Nanti bisa dicek pakai ini. Itu 800 ppm. Tapi kalau untuk yang dia sudah agak membesar, dia bisa naik lagi ppm-nya ke 1000. Kayak gitu. Ada yang gimana? Nah, ini ya media tanamnya ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Untuk media tanam ada pakai rock wool, ada yang pakai hidroton. Teman-teman pasti udah pernah sering lihat ini ya. Ini hidroton. Dan ini ada kokopit. Ini saya rekomendasikan untuk media tanamnya hidroponik. Sebenarnya ada banyak, cuma ini top 3-nya. Jadi lebih baik pakai ini kayak gitu. Next aja. Nih kita mau coba bareng-bareng ya teman-teman ya. Langsung aja nih. Nah, teman-teman, tadi kan nutrisi yang tadi, pupuk yang tadi itu kayak pupuk konvensional ya. Jadi pupuk yang tadi itu ini pupuknya apa ya? Kayak pupuk mutiara yang biru atau NPK kayak gitu-gitu. Tapi kita punya pupuk nih. Kalau pengen hidroponiknya jadinya organik, kita bisa pakai ekoenzim. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri. Ini saya biasanya bikin ekoenzim ini untuk bahan untuk ngepel rumah, bersih-bersih rumah, segala macam. Tapi ini karena banyak banget manfaatnya, dia bisa dipakai untuk pupuk juga. Jadi teman-teman bikin, ini contohnya ya, ini bisa kulit apa aja, tapi saya pakai kulit nanas. Jadi kulit nanas dimasukin ke botol 1,5 liter. Jadi perbandingannya adalah 3, 1, dan 10. Jadi 3 untuk kulit nanasnya, 1 untuk gula merah, dan 10 untuk air. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah nih punya kulit nanas, punya kulit apapun, kulit jeruk atau kulit mangga, jadi dimasukin aja ke botol, masukin kira-kira berapa, nanti dikasih sedikit gula merah dan dimasukkan air. Pokoknya perbandingannya adalah 3:1. Iya benar, kulit buah. Kulit buahnya boleh kulit buah apa aja ya. Jadi tapi karena saya lebih sering makan nanas, jadinya yang sering dibuat adalah nanas. Pokoknya nanti jadinya enak deh kalau teman-teman yang pengen bikin ini nih, kayak kulit jeruk itu kan enak banget kalau difermentasi, namanya difermentasi ya. Kalau difermentasi itu enak banget wanginya. Kulit jeruk, kulit
mangga gitu kan enak-enak banget tuh. Nah, itu bisa buat pupuk. Jadi kalau teman-teman nggak mau nih pakai yang kimia-kimia gitu, pakai AB mix. Nah, teman-teman bisa pakai ini gitu. Oke. Ini manfaatnya banyak Fermentasinya banget kan. berapa hari Mbak Ajeng? Oh Fermentasinya ya, berapa hari? disimpannya itu 2 minggu sampai 1 bulan ya teman-teman ya. Lumayan lama ya berarti ya? Iya, lama. Semakin lama semakin bagus. Aku sih biasanya nyampe 2 bulan baru aku pakai karena aku punya banyak. Jadi bertahap ya setiap kali ada. Jadi saya tuh bikinnya 2 untuk pupuk. Kan nggak cuma punya hidroponik ya. Jadi di rumah juga ada lahan di kebun. Jadi sebagian dibikin ekoenzim nih bekas-bekas kulit buah, sayur. Kalau sayur enggak. Kalau ekoenzim pakainya buah. Kalau yang sayur-sayur itu buat pupuk kompos. Kayak gitu. Saya juga suka bikin pupuk kompos soalnya buat yang di tanah. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin nanti suatu saat saya akan bikin kelas deh buat ekoenzim ini ya kali ya di tempat yang lain. Iya, menarik Gitu. banget nih si ekoenzim ini. Pemanfaatan limbah juga kan jadinya. Iya. Jadi semenjak 1 tahun ke belakang udah mulai manfaatin yang ada deh untuk hidroponik, untuk ini, untuk pupuk cair seperti ini atau untuk yang pupuk yang tidak cair kayak kompos kayak gitu kan. Kalau kompos kan jadinya kayak tanah apa gimana ya? Dia tadinya kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur, tapi jadinya kayak tanah ujung-ujungnya. Bukan itu lagi, gitu. Itu sih teman-teman, kalau misalnya udah suka kayak gini-gini, nanti pasti udah ketagihan, pengen bikin lagi, dan tidak ada sampah ini ya, sampah organik yang kebuang gitu kan. Kalau disatuin kan nggak kurang bagus ya, sama yang sampah biasa gitu. Nah, dan kasihan juga yang ngambil sampahnya. Nah, kita mulai dari kayak gini. Bisa banget. Lanjut, San. Gitu. Itu tentang enzim atau nutrisi ya. Selanjutnya apa lagi nih Mbak Ajeng? Nah, ini kita kan semai, kita coba semai ya. Bentar, tolong ambilin. Saya mau ngambil ini dulu. Ininya. Sebentar ya. Oke, sambil nungguin Mbak Ajeng ya teman-teman ya. Jadi ternyata ada banyak banget hal-hal yang perlu disiapkan, tapi yang paling gampang itu kalau misalnya kita pakai metode sumbu gitu ya. Teman-teman di sini sambil nunggu Mbak Ajeng boleh kita ngobrol dulu. Kira-kira ada yang udah nyiapin bibit-bibitnya atau belum ketika mau ikut ini, atau nanti aja setelah workshopnya baru deh beli kira-kira yang dibutuhkan apa gitu. Mungkin Mbak Husnul udah beli bibit selada mungkin. Oke, ini Mbak Ajeng udah siap ya kayaknya ya. Teman-teman boleh dibantu ini ya. Aku mau nge-share dari handphone. Bisa di-pin aja di yang N4Nits. Ini gimana caranya? Nah, kelihatan nggak teman-teman? Teman-teman, kelihatan? Ya, kelihatan Mbak Ajeng. Nah, di sini kan kita ada Rockwall nih. Rockwall-nya kita bisa basahin aja. Aduh, nggak apa-apa ya, basahin aja gini ya. Basahin. Nah, terus kalau udah basah nih. Nah, teman-teman kan misalnya udah punya benih. Nah, benihnya langsung aja dimasukin ke sini. Oh, ini harus dibolongin dulu. Mbak Ajeng nanya nih, jadi satu kotak Rockwall itu tadi satu benih atau boleh 2-3 biji, 3 bibit gitu? Kalau untuk ini kita bolongin dulu ya. Kalau untuk apa namanya kangkung, dia satu biji. Tapi kalau untuk bayam kan kecil-kecil banget tuh.
Ya. Nah, dia satu ini ditaburin aja di atasnya, nggak usah dibolongin. Ini bayam Oke, nih, Mas. bayam kan banyak seret gitu. Nah, kalau kangkung kan kecil nih. Nah, kangkung langsung aja dikasih air dulu, terus dimasukin. Mana kangkung lagi? Ini kangkung, dimasukin. Jadi si bijinya itu sebelum dimasukkan ke rockwool dia dibasahin dulu gitu ya, Mbak Ajeng ya? Ya, ini sebenarnya dia harus 15 menit dulu direndam. Dia tuh harusnya 15 menit direndam. Itu paling cepat ya. Tapi paling lama itu dia biasanya seharian direndam dia akan keluar kecambah. Kayak gitu. Cuma kan ini belum saya rendam, jadi ini langsung aja. Terus langsung bisa atau enggak? Langsung bisa. Cuma mungkin dia akan menunggunya lebih lama aja. Kalau misalnya dia direndam, dia kan langsung apa ya? Langsung udah berkecambah, udah sprout out gitu. Udah keluar tuh si batang-batang ujung-ujung buntut-buntutnya itu. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, dia harus tetap ini ya. Harus tetap basah. Jadi kalau misalnya itu teman-teman harus punya semprotan, kalau nggak punya juga nggak apa-apa, tinggal dibasahin aja. Nanti dia ditaruh di wadah, terserah mau ditaruh di mana. Nih misalnya di sini nih, ditaruh aja kayak gini. Nah taruh aja. Terus kalau misalnya di sini bisa nggak nanam kangkung? Bisa dong. Nah nanti teman-teman basahin aja ininya. Jadi basahin nih. Ini udah basah kan? Nah teman-teman keluarin kangkungnya. Sebar. Nggak apa-apa gini aja. Nah, kangkungnya nanti dibasahin lagi. Nah, misalnya basahin lagi nih. Nanti dibarengin sama ini. Nanti yang ada yang tumbuh di sini, ada tumbuh yang di sana. Gitu ya. Ini harus disimpan di tempat yang gelap. Gelap dan tertutup. Nah, tapi kadang-kadang kebanyakan orang itu kalau misalnya udah nyimpan kayak gini, mereka lupa. Wah, apa namanya? Karena mereka lupa, jadi itu dia jadi kutilang, kurus, tinggi, dan langsing. Nah, ini dia. Kalau udah ditaruh ya. Nah, kalau udah beberapa hari, nanti kan muncul yang kayak gini nih, kayak tadi nih. Nah, kayak gini nih. Muncul kayak gini. Nah, terus ininya udah lihat ininya kayak gini kan. Nah, dimasukin ke sini. Tapi jangan lupa, kayak tadi nih, ini kan sekitar ada 1 liter ya. Dimasukin nih tadi. Susah bening. Nah, kita masukin aja. Oh, ini kan larutan B nih. Nih, ini larutan B. Kita masukin aja segini. Nih, segini nih. Terus masukin sini. Ini untuk yang B ya. Terus kita masukin larutan A. Sama. Komposisinya harus sama-sama yang tadi. Ini aku perkiraan aja. Nih, warnanya beda kan? Ya, Yang tadi yang B lebih pekat, yang ini bening. Dimasukin aja. Nah, udah ya. Kalau udah, nanti tinggal ini dikasih udara. Gimana cara ngasih udaranya? Cara ngasih udaranya kayak gini. Maaf ya, karena tidak ada itu pakai ini. Nih, diginiin aja. Teman-teman bisa giniin. Ini fungsinya supaya di dalam ini tuh ada udaranya. Nah, kalau misalnya nanti beberapa hari teman-teman pengen ngecek, nanti diulangin ya, begini lagi. Oke, nah langsung deh. Yang tadi kan ini nih, tuh masuk. Bentar. Nih, masuk. Seret. Gini ya teman-teman. Bisa. Ini belum aku masukin ini. Ini ada 9. Masukin aja yang tadi semuanya. Nih, kayak gini. Kangkungnya masukin. Kan cantik tuh. Nah, nanti dia membesar sendiri. Ini ada yang 2 lagi nih.
Tidak terlihat kemarin. Nah, kalau satu tempat naruh 2 biji, hasilnya begini. Nih, hasilnya begini. Kelihatan nggak? Ini hasil kalau tempatnya bijinya ada 2. Dia bakal kerdil nggak, Mbak Ajeng, kalau misalnya ada yang 2 atau 3 gitu? Atau enggak kerdil ya? Enggak, Pas udah karena gedenya? dia kan yang bikin kerdil kalau dia kekurangan nutrisi. Oh gitu. Ini kan dia pakai nutrisi, jadi dia akan ini ya, akan tumbuh. Tapi karena ini sistemnya seperti ini, jadi dia tumbuhnya tuh nggak serempak. Ini nggak serempak kan? Nanti dia nggak serempak. Cuma nanti pas panen dia kira-kira tingginya akan segini dan hasilnya akan besar. Karena hidroponik itu menghasilkan batang atau daun yang besar-besar. Berbeda dengan biasa. Nah ini aku mau ngeliatin ya. Tadi mungkin sedikit tidak kelihatan. Ini untuk yang ini nih. Kelihatan nggak? Nah, ini selada ya. Ini masih aku tunggu sekitar 1-2 hari ke depan. Nanti kalau udah dibikin kayak seperti tadi, dimasukin lagi ke sini. Nah, kalau misalnya kamu capek megangin. Terus kayak gini ya teman-teman. Selada ini lebih lama panennya dibandingkan kangkung. Kalau kangkung, kalau secara riset dia itu 30 hari sampai 60 hari. Cuma rata-rata kalau kita cahaya mataharinya bagus, terus kayak misalnya nutrisinya juga bagus, terus bibitnya tuh bagus. Nah, itu kita ini yang bisa tumbuh lebih cepat. Dalam 1 bulan kita udah bisa tumbuh, nggak usah nunggu lama-lama. Ada yang mau lihat bayam nggak kayak gimana? Ini kemarin terhempas hujan, jadi agak kurang bagus dan dia meletot-meletot. Nih bayam. Bayam kan dia ditumbuhinnya banyak tuh. Nah, tuh kayak gini. Itu bayam merah ya? Ini bayam merah. Ini kemarin banyak, cuma lupa. Nah, kalau hidroponik tuh jangan lupa mindahin. Ini kemarin kehujanan. Jadi karena kehujanan dia tertimpa hujan, jadi meletot gini. Cuma ini bisa dibuang, cuma kalau saya tipikalnya orangnya kalau misalnya bisa dipertahankan, akan mempertahankan. Jadi tidak akan membuang seperti ini. Dia akan saya biarkan hidup. Tapi kalau teman-teman tidak berkenan, kalau misalnya melihat gini dan tidak berkenan, itu ya dibuang nggak apa-apa sih. Kayak gitu teman-teman. Gampang nggak? Ada pertanyaan kah sampai sini? Teman-teman monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang bikin penasaran banget, jangan malu-malu ya, silahkan langsung ditanyakan. Atau kalau misalnya lagi serak suaranya, boleh lewat kolom chat disampaikan pertanyaannya. Itu nih Mbak Ajeng nih, kalau misalnya yang segini, yang dicontoh itu kira-kira jadinya berapa kilo tuh kangkungnya? Oh, jadinya Iya. jadinya berapa kilo ya? Pokoknya cukup lah buat dimakan 1 kali panen. 1 kali panen bisa kita makan sehari. Nggak Segitu. kiloan sih. Kalau segini kan ya dikit gitu. Makanya biasanya aku punya banyak tempat kayak gini. Jadi bikinnya tuh nggak cuma 1 tempat aja. Oh Jadi iya. banyak kayak gitu. Makanya di belakang juga ada kan 1. Nah ini masih ada kok boardnya di luar. Kayak gitu teman-teman. Nah terus untuk kangkung ini nanti panennya. Jadi kalau kangkung kan nanti tinggi ya. Teman-teman jangan panen ngambil semuanya. Jangan ngambil semuanya ini. Tapi nanti potongnya gini ya. Dipotong ininya. Tret, gitu. Jadi nanti dia akan tumbuh lagi. Dicabut sampai akar-akarnya gitu ya? Iya, nggak dicabut sampai akar supaya dia tumbuh lagi. Tapi kalau misalnya sesuai riset sih dia harusnya paling maksimal 3 kali. Cuma kalau aku sendiri itu biasanya cuma 2 kali panen. Jadi udah nih, sekarang nih udah panen nih. Di-cut kan, di-cut atasnya aja. Nah terus aku ini nggak ada ya guys. Terus ini setelah itu baru kita tunggu lagi. Sebulan juga ada dia muncul. Nah kita panen lagi begitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin menjual biasanya tuh nggak gitu. Semuanya diambil segini-gininya. Nanti kan ini kan segininya jadi panjang banget kan.
Nah, itu sampai akar-akarnya dijual. Kadang-kadang yang penjual hidroponik tuh menjual dengan ininya. Kayak gitu, teman-teman. Itu Tapi yang kalau untuk dipotong ya itu, gimana? yang dipotong itu khusus untuk kangkung aja, atau kalau misalnya mau tanam sawi nih, berarti sawinya juga dikeras sampai atasnya aja gitu, gitu ya Mbak Ajeng ya, biar tumbuh Itu lagi gitu. oh ya oke, Kak. Untuk sawi itu sebaiknya hanya 1 kali aja ya. Karena kita ada tanaman nanti saya share di grup aja kali ya. Tanaman yang hanya boleh dipanen 1 kali sama tanaman yang bisa dipanen berkali-kali. Nanti kita kan nanti ada grup bareng nih. Nah, nanti di grup ini maaf ya ini saya nanti di grup kita bahas nih tanaman mana aja yang kira-kira cuma bisa 1 kali panen dan dia tidak boleh panen lagi seperti kangkung. Kalau kangkung kan boleh panen lagi, bayam boleh panen lagi. Kalau yang ini nggak boleh, sawi itu nggak boleh dipanen berulang. Gitu. Nanti saya kasih listnya ya. Nah teman-teman, karena nanti akan ada grup bareng kita nih, dari sekarang mungkin teman-teman udah menyiapkan apa-apa saja yang tadi saya sebutkan dan mencoba untuk berhidroponik. Nanti buat teman-teman yang ngerasa kok ini tanaman saya begini, tanaman saya begitu, itu boleh ditanyakan ya. Nah, teman-teman sudah Mbak Ajeng juga sudah menyiapkan ya grup WhatsApp. Nantinya teman-teman bisa login atau join di sana di grup itu. Kalau misalnya nanti seputar hidroponik tersebut teman-teman menemukan kebingungan gitu atau ada masalah-masalah yang ditemui, nah nanti bisa dibahas di grup WhatsApp yang sudah disiapkan oleh Mbak Ajeng gitu. Mbak Ajeng, apakah masih ada lagi yang mau disampaikan atau informasinya? Teman-teman, ini ada yang belum aku sampaikan. Ini takutnya nanti teman-teman agak kaget karena ini ya. Bentar. Ini. Ini kok nggak kebalik ya? Teman-teman kelihatan nggak? Nih, di sini. Oh, itu bukan ini. Itu yang kurus tinggi langsing tadi ya, tapi kecil Mbak Ajeng. Nah, iya. Ini nggak kelihatan ya? Belum kelihatan kalau di saya. Mungkin teman-teman aman? Nih, ini tuh kurus tinggi langsing. Jadi teman-teman nanti ketika sudah semai segala macam, ketemu yang kayak gini, jangan takut, jangan risau. Jadi ini tuh ini ya, dia itu begini kalau misalnya teman-teman lupa nyimpen semaian teman-teman. Misalnya kan dia awalnya harus di tempat gelap nih. Nah, terus udah 3 hari teman-teman lupa kalau pernah nyemai. Nah, dia akan seperti ini tumbuhnya. Ini namanya etiolasi. Jadi dia ini kekurangan sinar matahari. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau seperti ini, teman-teman harus gercep ya. Kalau misalnya 3 hari sudah terlihat ada 1 daun, 3 daun maksudnya 1 yang daun sejati, langsung dipindahkan di bawah sinar matahari. Kalau tidak seperti ini. Nah, microgreen juga seperti ini. Kalau microgreen kan yang tanamannya kecil-kecil, teman-teman tahu nggak? Ada yang tahu nggak microgreen? Enggak. Enggak ya? Microgreen itu tanaman yang kecil-kecil. Jadi dia tuh memang sengaja tidak dikasih sinar matahari supaya dia emang tetap kecil. Nah, tapi beda cerita kalau yang sudah begini, ini tidak bisa dibesarkan ya. Karena dia kalau misalnya ini bayam. Bayam kalau sudah begini tidak bisa dibesarkan. Kalau dibesarkan dia akan menjadi letoy. Jadi dia tidak tegak lurus, dia akan letoy. Nah, sebaiknya kalau misalnya ini masih bisa dikonsumsi, dihilangkan dulu bekas-bekas bijinya, nanti bisa ditumis aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus untuk perawatan yang terakhir, ini dari saya yang terakhir.
Terdengar nggak suaranya? Nah, oke Kak Witi, sebentar ya Kak. Oh, itu tanaman apa tuh, Mbak? Ini selada, Oh, selada. selada hijau. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya ini itu harus rajin-rajin mengganti airnya ya. Nah, kayak gini. Rajin-rajin mengganti airnya supaya dia tetap bagus. Segitu aja teman-teman. Oke, Kak Weti, dari saya sampai sini saja. Jika masih ada pertanyaan, boleh nanti langsung di grup aja. Atau bagaimana Kak Weti kalau misalnya masih boleh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Ajeng. Nah, jadi teman-teman luar biasa banget ya workshop yang disampaikan oleh Mbak Ajeng pada hari ini. Sebenarnya saya juga masih cukup banyak penasaran apakah masih ada yang penasaran pengen disampaikan lagi Mbak Ajeng atau memang materinya sudah selesai? Karena kalau ya untuk kalau materi misalnya, sudah selesai Kak Weti, tapi nanti mungkin ada closing statement dari saya kali. oh oke, baiklah. Nah, teman-teman mungkin masih ada yang mau ditanyakan ke Mbak Ajeng. Kalau misalnya masih ada mau ditanyakan, boleh kita punya sedikit waktu untuk Q&A ya, sesi question and answer. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang kebingungan gitu, boleh ditanyakan saat ini gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya udah banyak nyusul selagi workshop tadi. Oh, ada Nesya. Mbak Nesya, silahkan disampaikan pertanyaannya. Iya, jadi kalau misalkan aku mau tanam tomat itu bisa nggak ya, Kak? Tanam apa Mbak Nesya? Mohon maaf. Tomat. Oh, tomat. Iya. Gimana tuh Mbak Ajeng, kalau Mbak Nesyanya mau tanam tomat, kira-kira bisa nggak pakai hidroponik? Oke, Kanesha, untuk tanaman tomat itu bisa banget di hidroponik, dan tapi memang untuk tomat itu cukup lama ya penanamannya, sekitar 2 bulanan seperti itu. Saya pernah nanam tomat cherry, tomat cherry yang kecil-kecil gitu, itu 2 bulan baru tumbuh. Dan karena dia tuh prosesnya adalah dia tuh tumbuh bunganya tuh banyak dulu, bunganya tuh warna kuning banyak. Terus setelah bunganya banyak, nanti bunganya bermekaran, baru dia jadi tomat. Dan tomatnya dari kecil sampai membesar itu sekitar 2 bulan. Jadi bisa ya, tomat kalau misalnya teman-teman di rumah cuma ada tomat nih, kalau beli-beli gini kan harus nunggu marketplace segala macam. Nah, itu bisa banget. Nah, caranya gimana? Kanesha tahu nggak, kalau misalnya kita memilih biji tomat, dimasukin ke dalam air, mana yang bagus, biji yang tenggelam atau biji yang mengambang? Yang tenggelam, Mbak. Kenapa tenggelam? Karena masih ada kotiledonnya di dalamnya. Ada apa? Kalau kata guru biologi aku ada kotiledonnya, masih penuh. Apanya? Masih ada kotilodonnya Mbak di dalam bijinya. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya jadi kita biji apapun ya, nggak hanya biji tomat aja, untuk mencari mana biji yang masih bagus, mana yang enggak. Misalnya biji yang itu misalnya di ininya udah kadaluarsa nih, misalnya di sini nih. Kan kalau kayak gini kan ada bacaan nih, kadaluarsanya kapan. Nah, nih kadaluarsanya kapan. Nah, meskipun itu udah kadaluarsa, tapi kalau kita cek di air, dia jatuh tidak mengambang, itu masih bisa digunakan. Sedangkan kalau dia mengambang, dia sudah tidak baik, sudah tidak sebaiknya tidak ditanam, karena kalau ditanam pun dia belum tentu jadi, kayak gitu teman-teman. Jadi tadi ada dua pertanyaan sih cuma tomat ya, tapi selanjutnya seperti itu. Jadi di rumah kalau misalnya cuma ada tomat, cuma ada cabai, nah kayak gitu-gitu, itu bisa ngecek, karena kita kan tidak tahu tuh kadaluarsanya kapan. Jadi kita bisa ngecek dengan menaruhnya di air, dan kita cek nih dia ngambang atau enggak. Yang kita tanam adalah yang tidak ngambang. Jadi it's okay, kita bisa nanam apapun di hidroponik. Dan tanaman-tanaman yang tidak bisa nanti saya kasih tahu di grup WA ya teman-teman. Begitu Kak Weti. Oke deh Mbak Ajeng, gimana Mbak Nesya? Semoga menjawab ya
Iya jawaban Kak, dari terima kasih Kak. Iya, terima kasih kembali Mbak Nesya. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan dari Kak Nesya itu merupakan pertanyaan terakhir di sesi workshop pada hari ini, karena kita juga waktunya cukup terbatas gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya boleh disimpulkan ya nih Mbak Ajengnya, kalau dari awal sampai akhir workshopnya seru banget. Hidroponik itu sebenarnya bisa menjawab keresahan sama mahalnya lahan saat ini gitu ya. Biasanya rumah tuh lahannya kecil-kecil sekarang gitu kan. Nah, jadi salah satu solusinya itu sahabat puri bisa menggunakan hidroponik karena sudah selain hemat lahan, bisa bikin sayurannya lebih sehat juga, lebih segar dan juga lebih hemat air dan juga lebih bersih juga gitu. Bahkan karena tadi ada 3 teknik ya, ada NFT, ada DFT, juga ada teknik sumbu. Kita bisa memilih si teknik sumbu itu karena budgetnya juga lebih terjangkau gitu ya. Nah, itu sih kalau misalnya teman-teman mau berfokus pada hidroponik. Seseru itu ternyata. Pun ada do and don'ts yang harus kita perhatikan, tapi harapannya semoga kita bisa menjadi perempuan-perempuan berdaya yang bisa memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan di dapur gitu ya. Kayak seru banget kan kalau misalnya kita mau masak apa, kangkung udah ada tanamannya sendiri, bayam dan sebagainya gitu. Nah, itu teman ya. Kalau misalnya sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa tetap dilanjut di grup WhatsApp yang nanti akan didampingi oleh Mbak Ajengnya secara langsung. Teman-teman jangan sungkan untuk bertanya di sana. Sebelum kita tutup, kita perlu dengar dulu nih closing statement dari Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Masih ke mute ya Mbak Ajeng ya? Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah ikut dalam acara hari ini. Saya sangat mengapresiasi untuk teman-teman. Ayo kita mulai berhidroponik karena saya yakin untuk lahan sendiri sudah mulai susah sekali untuk ada lahan yang bentuknya adalah tanah. Karena untuk rumah pun sekarang kita kan rumah semakin dempet, semakin kecil kayak gitu-gitu. Tapi kita masih bisa berkebun. Minimal banget kita bisa masak sayur setiap hari dengan adanya hidroponik. Karena kita kan butuh namanya vitamin, butuh banyak sayur untuk supaya kita tetap sehat di era pandemi seperti ini, seperti itu kan. Nah, teman-teman, saya tunggu nanti di grup dan saya ingin lihat nanti teman-teman udah sampai mana nih, sudah mulai atau belum. Nanti saya akan coba cek kembali di sana. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Ajeng dan juga teman-teman untuk workshop hari ini. Saya merasa kita semua sangat beruntung ya karena sudah dapat materi yang isinya daging semua tentang hidroponik gitu, free lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman penasaran akan ada event-event apa lagi yang dilaksanakan oleh Puan Dara dan Suri, teman-teman bisa follow akun Puan Dara dan Suri di Instagram @puandara-dan-suri, atau kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, teman-teman juga bisa tanya langsung ke Mbak Ajeng tadi di grup atau juga follow Instagramnya Mbak Ajeng ya di @gardenspace ya Mbak Ajeng ya. Iya Kak, betul Kak, di @a.gardenspace. Oke, maaf ya, @a.gardenspace.id, gardenspace gitu. Oke, maaf. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup workshop pada hari ini, boleh mohon bantuannya untuk open kamera dulu, kita foto bareng dulu.